Cari rumah mewah Surabaya Timur, jangan lewatin episode yang satu ini. Seperti apa? Yuk kita lihat. Halo semuanya, Outnya di sini. Hari ini kita ada di daerah Sutorejo dan di belakang Outnya ada rumah yang cakep banget. Dia ada persis di jalan Boulevardnya dan ini rumahnya 3 lantai, teman-teman. Penataannya enak banget dan ini memang baru gres, cakep banget, betul-betul berkualitas dan mewah, teman-teman. Oke, ya seperti yang bisa dilihat kita ada di area depannya. Rumah ini posisinya di hook ya, dia hadapnya timur sama selatan, jadi enak banget. Dan mungkin kita lihat jalannya ya, dia persis di boulevardnya daerah Sutorejo. Nah, jadi ini areanya ini cakep banget, bagus banget, dan dekat sekali dengan Mulyosari, mau cari apa-apa juga enak. Dan karena memang rumahnya ini di boulevard ya, jadi ini posisinya bagus banget dan aksesnya enak banget, teman-teman. Nah, rumah ini ukurannya sendiri luas tanahnya 18 x 24. Kurang lebih 400 meter persegi dengan luas bangunannya 900 meter persegi, soalnya 3 lantai. Dan oh iya, Outnya mungkin lupa mention di depan, rumah ini sudah ada kolam renangnya, jadi jangan miss out, di lantai 2-nya ada kolam renangnya. Ya, yang pasti dia dapat area carport 2 untuk yang di depan, belum termasuk yang garasi ya teman-teman ya. Kalau termasuk sama garasi mungkin bisa tambah 2 atau tambah 4 lagi, jadi total bisa 4 sampai 6 mobil. Dan untuk area carportnya ini sendiri sudah dapat kanopinya. Kanopinya ini juga sudah pakai full kaca, tapi dia ada penghalau panasnya. Jadi kalau lihat ini warnanya tidak bening, jadi tidak panas tapi dapat cahayanya. Nah, pagar-pagarnya ini juga dia itu modelannya juga keren banget. Dan ini pakai besi yang tebel banget, teman-teman. Jadi waktu mukul-mukul gini dia itu lumayan kokoh, jadi nggak kerasa kopong ya. Nah, oke, kita udah lihat ngomong depannya. Nah, karena ini posisinya memang di hook, teman-teman. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke dalam, ke area garasinya, mungkin kita lihat hook area-area depannya dulu ya. Jadi ini ada area tamannya, ini ada tandonnya. Nah, jadi ini ada area tamannya yang cukup luas. Jadi yang suka taman-taman ini cakep banget. Di sini ada semacam gudang mini, mungkin untuk tempat bersih-bersih ya, tempat alat-alat pembersih. Bisa lihat situ. Dan di sini ada jalan setapaknya terus. Di sini ada taman-tamannya juga. Ini ada pintu mungkin untuk ke kamar ART. Jadi mungkin lantai satunya ini bisa disebut sebagai basementnya atau area servisnya aja. Tapi the real living roomnya, the real rumahnya itu mulai lantai 2, teman-teman. Ini ada kolam ikannya. Jadi ada kolam renangnya, ada kolam ikannya gitu ya. Untuk manusia dan untuk ikan terpisah ya, jangan disamakan. Dan ya di sini masih ada area tamannya lagi. Di sini untuk gasnya dan ini mungkin ada semacam area gazebo-nya ya. Nah, kalau mungkin mau area tempat untuk cuci-cucinya, jemurnya mungkin bisa di sini. Atau sebenarnya di lantai 3 itu juga ada sih, teman-teman. Jadi tergantung nanti penataan teman-teman mau ditaruh di mana posisinya. Di sini juga bisa, di atas juga ada, teman-teman ya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk di lantai satunya area samping-sampingnya. Dan ini kalau teman-teman lihat dia temboknya ini lumayan tinggi ya. Jadi kalau lihat temboknya ini lumayan tinggi. Nggak kelihatan sama luar sama sekali, jadi kayak terpisah, betul-betul terpisah untuk di lantai satunya ini. Dan ini pilarnya tebel-tebel. Oh iya, pondasinya ini juga betul-betul kuat ya teman-teman. Jadi dia pondasinya betul-betul dipikirin yang terbaik untuk 3 lantai. Nah, untuk pondasinya rumah ini sendiri menggunakan tiang pancang, jadi ini betul-betul kokoh untuk lantai 3. Jadi dibuat betul-betul mewah dan premium, teman-teman. Nah, untuk naik ke lantai 2-nya sendiri ada tangga di sini. Nanti kita akan lewat sini ya. Nah, tapi nanti kita pakai lewat sini dulu. Jadi kita mau lihat area lantai satunya. Ini ada area garasinya. Garasinya ini juga luas banget. Sebenarnya ini bisa buat 4 mobil tuh kalau outnya lihat, teman-teman. Jadi betul-betul lantai satu ini buat full mobil. Jadi yang punya koleksi mobil mewah bisa taruh di sini untuk mobil-mobilnya seperti itu ya. Dan di sini ya area servis sekali lagi. Cuman juga ada area seperti ini. Ini buat yang suka main biliar. Jadi ada meja biliarnya. Ya karena ada area space. Ya space-nya banyak banget di rumah ini. Jadi ya dimanfaatkan, ditaruh-taruh seperti ini. Terus ada kamar mandi tamunya di sana. Dan mungkin kita lihat ke belakang ya. Nah, pas persis di sini, di atasnya ini kolam renang, teman-teman. Makanya kalau ngelihat ini dia dibuat rada rendah ya. Dan di sini ada pompa airnya. Jadi ini ya area untuk servis betulan ya, lantai satu ini basement areanya. Jadi dia ada pompanya dan ini pipanya tentu saja pakai pipa-pipa yang tebal untuk mengisi sekaligus filter kolam renang seperti itu. Nah, kolam renangnya pas persis atasnya sini ya. Dan karena ini area servis, di sini juga ada dapur kotornya, teman-teman.
Nah, dapur kotornya di sini. Dapur kotornya betul-betul besar, betul-betul menurut Otniel nyaman sih untuk peralatan untuk masak-masak banyak bisa. Jadi dia ukurannya betul-betul oke. Dan Otniel sudah sempat mention ya tadi. Jadi untuk akses ke lantai 2-nya ada tangga depan dan tangga belakang. Ini tangga belakangnya. Jadi untuk langsung di atas ini pas persis masuknya juga ada langsung dapur bersihnya. Tapi kita balik ke ruangan utamanya aja ya. Kita lihat dari pintu depannya. Nah, kita lewat tangga dan untuk ke area pintu utamanya di lantai 2. Mungkin kita bisa naik sini ya. Dan ini teman-teman bisa lihat ini area foyer-nya. Jadi dia betul-betul mewah dengan pemandangannya di lantai 2 seperti ini ya. Cakep banget. Dan sebenarnya kalau lihat ini area atasnya kanopi area carport sih. Dan ini kan areanya di dak sebenarnya ya. Jadi kalau mau dibuat untuk bisa diinjak sebenarnya bisa. Jadi ada taman sendiri di lantai 2. Ini bakal lebih cakep lagi kalau dibuat seperti itu sih. Tapi sementara masih kondisinya kayak gini. Dan ini pilarnya juga besar-besar, kelihatan mewah. Jadi betul-betul menggambarkan kemewahan rumah ini. Pintunya sendiri double door. Dan ini pakai kayu merbau solid. Dan dia punya handle yang besar juga. Yuk kita masuk. Nah, ketika masuk, teman-teman bisa lihat di sini langsung ada area ruang tamu ya, area welcoming lah mungkin ya. Jadi dia ada semacam partisi untuk area welcoming di sini. Nah, ya ukurannya secukupan. Dan kalau kita lihat ke area sini, di sini ada sofa-sofa. Jadi ini rumahnya memang semi furnish ya. Cuman tidak full furnish yang semuanya. Jadi kalau di lantai 2 ada satu kamar yang tidak di furnish full, tapi hampir semua kamar rata-rata sudah furnish, teman-teman. Nah, mungkin Otniel mau mention ini lantainya, granitelnya ini ukurannya besar, yang cukup besar slabnya 120 x 240. Jadi ini betul-betul besar dan ya bawaannya terkesan mewah banget. Dan di sebelah sini ada jendela-jendela, soalnya rumah ini hadapnya memang kan di hook ya. Jadi rumah ini hadapnya juga timur selatan, ini dingin sih mestinya, nggak kena panas yang nyentrom kayak hadap barat seperti itu. Oke, dan di sini ada ruang keluarganya. Di sini ada dapur bersihnya ya. Tadi kalau dapur kotornya ada di bawah, di sini dapur bersihnya. Jadi untuk siap-siap makanan, di sini kayak sudah lihat ada kulkasnya untuk microwave, manasin. Bersih-bersih aja. Kompor, cuman ya kompor ini buat manas-manasin aja mungkin ya. Yang dapur kotornya di bawah ini bersih aja. Jadi biar nggak rempong lagi ya turun ya. Dan yang pasti teman-teman bisa lihat di sini ini hadapnya ke area kolam renang. Ini cakep banget ya. Nah, cuman ya pintunya yang ini terkunci, jadi kita lihatnya dari sini aja. Yang pasti sudah dapat kolam renang teman-teman. Rumah di daerah Surabaya Timur. Penataannya mewah banget ya. Dan di sini ini area nonton TV-nya, area ruang keluarganya lah ya, seperti itu. Dan sudah dapat furnish seperti ini, jadi untuk mempercantik rumahnya aja biar ada profilnya, ada fasadnya biar kelihatan cantik gitu di depan. Dan kita lihat kamar utama yuk. Nah, ini kamar utamanya di rumah ini. Nah, yang ini juga udah full furnish dan memang kelihatan ini rumah mewah ya. Jadi di kamar di sini sudah ada ranjang double bed yang king size ya sepertinya ini ya. Dan di sini ada sofanya. Jadi untuk sofa di dalam kamar karena kamarnya cukup besar untuk menampung sofa. Dan dia ada lemari-lemari, ini tempatnya TV, ini ada meja rias. Jadi penataannya enak banget. Terus di sini ada lemari-lemari bajunya. Dan di sini ada kamar mandinya. Kamar mandinya juga cakep banget, penataannya enak banget. Otniel suka dengan finishing-finishingnya. Dia itu keramik-keramiknya ini, pemilihan warnanya ini bagus ya. Terus dia rata-rata sinetringnya sih pakai toto gitu ya. Nah, ini juga pakai tabletop seperti itu. Jadi wastafel yang tabletop. Terus untuk kamar mandi dan toilet duduknya sudah terpisah. Jadi dia itu ada di dalam kaca seperti ini. Jadi di area sini bisa kering gitu ya. Ini cakep banget sih rumahnya. Otniel sih lumayan suka, penataannya enak banget teman-teman. Nah, terus di lantai 1 itu ada lantai 2 ya. Tadi ini lantai 2, soalnya rumahnya 3 lantai. Nah, itu ada 2 kamar teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita ke area tangga, kita ngomongin kamar keduanya di rumah ini. Ini kamar keduanya, ya yang ini belum ada furnishnya. Cuman ini kamarnya juga besar banget. Yang ini yang kamar hadap selatan. Hadapnya selatan timur ya. Ini hadapnya selatan.
Nah, jadi ya ini pastinya nggak kena panas dan ini dingin, enak gitu ya. Kamarnya jadi sejuk gitu ya mestinya. Nah, ini juga kusen-kusennya sudah dikasihin kasa nyamuk. Jadi misalnya kalau mau buka bisa, tapi udara masuk tapi tidak ada nyamuk-nyamuk masuk seperti itu ya. Untuk ukuran granitalnya juga besar-besar sama dan ini full. Terus kalau teman-teman lihat di sini, untuk pintunya ini pakai kayu merbau solid teman-teman. Jadi ini kokoh banget. Nah, dia nggak kerasa kopong sama sekali ya. Biasanya kalau pintu-pintu pakai triplek gitu ya, diginiin aja udah kerasa kopong gitu ya. Nah, tapi ini merbau solid, jadi ini betul-betul kokoh, betul-betul berat. Nah, jadi memang kalau dilihat di sini engselnya ini ada 4 teman-teman. Jadi untuk menahan beban pintunya juga biar nggak jatuh seperti itu ya. Dan untuk kamar mandi tamu sekaligus kamar mandi untuk kamar ini itu ada di sini. Ini hotel suka sih kamar mandinya teman-teman. Jadi dia itu seperti ini. Nah, dia ada wastafelnya, kacanya seperti ini. Nah, terus di sini ada toilet duduknya. Terus di sini, jadi dia bentuknya rada letter L ya. Di sini ada showernya, area showernya. Nah, yang spesial dia itu ada di sini itu ada lemari-lemarinya. Jadi untuk tempatnya handuk, tempatnya apa, misalnya memang ada tamu ya, bisa pakai sini. Sekaligus nanti kalau dari kamar kolam renang, mandinya di sini, jadi sudah disiapin taruh sini aja gitu ya. Pokoknya penataannya enak banget. Jadi kamar mandi ada tempat penyimpanan seperti itu ya. Nah, ini keren banget. Jadi udah ya sudah full furnish seperti ini ya. Cakep banget. Nah, oke. Kita lihat ke lantai 3-nya ya. Nah, mungkin sebelum kita ke lantai 3, aku mau mention tangganya ini. Dia ini full marmer temen-temen. Jadi bawaannya mewah banget. Terus dia ini pegangan handle-nya juga penataannya enak ya. Jadi besar, enak di tangan. Dan ini juga lebarnya, kalau ngelihat tangganya ini lebarnya enak teman-teman ya. Sekitar 1,2an mungkin ya, 1,1, 1,2. Oke, kita sampai di lantai 3. Dan di lantai 3 ini tentu saja dapat ruang keluarga lagi yang semuanya juga pakai granital yang 120x240 ya. Jadi ruang keluarganya juga cukup luas, bisa dibuat area tempat nonton lagi, di sini ada meja pingpong. Meja pingpong sudah disediain. Nah, kita mungkin lihat kamar-kamarnya yuk. Ini kamar anak. Nah, kalau pemilihan warnanya ini kamar anak cewek ya. Soalnya dikasihinnya warnanya ungu-ungu rada kepingan gitu ya. Ya, ini kamar anak dan ukurannya cukup besar. Di bawah dikasihin parket kayu. Ini kayaknya vinil tapi ya, bukan parket ya. Ini vinil kayu. Ya. Dan ini dapat 2 view teman-teman. Timur selatan. Jadi enak ngelihatnya, dan kalau mau nyari udara tinggal dibuka aja ya kanan kiri. Tapi sudah dapat AC semua, jadi kalau lihat sudah ada AC-AC-nya juga. Rata-rata kalau sudah rumah gini ya nggak buka jendela ya. Biasanya nyalain AC aja ya. Oke, terus di sini kalau teman-teman lihat mungkin nggak bisa kesana Pak. Di sini ada meja belajarnya, terus di situ ada meja riasnya. Jadi ada terpisah ya, meja belajar, meja rias. Terus di sini ada lemari-lemarinya untuk baju seperti itu. Dan yang pasti dapat area balkonnya di sini. Ya, karena lantainya 3 ya, 3 lantai. Nah, jadi ini posisinya memang di lantai 3. Pemandangannya juga enak banget teman-teman. Jadi nggak terhalang oleh rumahnya orang lain. Kalau lantai 3 rata-rata rumah kan lantainya 2 ya. Karena ini lantai 3 jadi kita bisa ngelihat lebih jauh gitu. Jadi pandangannya, view-nya itu lebih long gitu ya. Nah, ini juga balkonnya, ini connect sama kamar sebelahnya. Cuman di sini juga balkonnya ada connect lagi ya. Jalan view lain. Nah, ini kita bisa lihat-lihat daerah sini gitu ya. Nah, jadi kita bisa cari-cari view lah. Sambil belajar, sambil duduk-duduk di sini gitu ya mungkin ya. Jadi ini areanya lebih nyaman buat anak pastinya. Oke, kita balik lagi yuk. Nah, tadi kita sudah lihat kamar anak yang di lantai 3 yang pertama, dan ini kamar yang berikutnya. Ini kamarnya juga nggak kalah besar, juga enak banget. Dia dapat view-nya, kalau yang tadi kan memang di pojok ya, jadi dapat view-nya itu timur selatan. Nah, yang ini dapat view-nya selatan aja. Nah, tapi kelebihannya yang rumah ini dia ada balkon, ada 2 teman-teman.
Jadi dia ada balkon yang sini, ini connect sama balkonnya tadi ya. Nah, terus dia dapat balkon private sendiri di sana. Jadi ini kayak balkonnya pribadi kamar ini. Nah, seperti ini ya. Dan ini semua juga sudah dapat handle railing seperti ini ya. Dan ya ini tingginya mestinya cukup aman, cukup pas lah menurut Otniel ya. Kalau ditinggiin lagi malah pandangannya nggak enak ya. Ini rasanya udah cukup pas dan handle-nya juga besar, kokoh ya. Besi-besinya ini tebel-tebel teman-teman. Yuk kita lihat. Dan untuk kedua kamar anak di lantai 3 ada kamar mandi di sini, sebelahnya tangga. Dan tentu saja kamar mandinya ini ya ukurannya nyaman ya. Nggak ada kamar di rumah ini yang kamar mandinya itu kecil. Ini kamar mandinya nyaman semua. Nah, ini ada area showernya yang sudah terpisah oleh kaca. Dan di sini ada toilet duduknya. Terus di sini ada wastafelnya. Semuanya rata-rata tetap pakai Toto ya teman-teman. Jadi kualitas terjaga. Nggak ada yang turun kelas seperti itu ya. Oke. Dan ya kembali lagi ke ruang keluarga. Tadi Otniel belum mention di sini ada kamar utama juga. Jadi kamar utamanya ada di lantai 2 ada 1, di lantai 3 ada 1. Ini kamar utamanya ya. Kalau ngelihat ukurannya mestinya sama-sama kamar yang di bawah tadi. Cuman ini versi lebih kosongan aja. Kalau tadi yang di bawah kan sudah full furnish. Kalau ini sudah masih kosongan, jadi masih bisa di furnish sendiri. Cuman ada bed double-nya. Yuk, lihat ada kamar mandinya juga. Untuk ukurannya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih sama ya. Ya, mirip-mirip lah sama yang di bawah. Jadi memang ukurannya kayak persis, hampir persis sama yang di bawah. Nah, terus kita mungkin lihat area terbukanya di lantai 3. Jadi kelebihannya kalau rumah mewah seperti ini teman-teman, sama owner ditata dengan enak. Jadi dia banyak area terbukanya untuk tempat duduk-duduk. Biasanya sebutannya kalau Jawanya kongko-kongko atau ya. Nah, ini ada tempat seperti ini. Jadi ada tempat untuk ngelihat kolam renang. Jadi ini area terbuka lagi di belakang, tempat buat ngelihat kolam renang. Nah, jadi bisa nggak tahu kalau terjun dari sini aman nggak ya? Ya, yang pasti ada tempat duduk-duduknya di sini. Nah, ini juga ada yang tertutup seperti ini. Nah, ini juga sebenarnya area terbuka juga ya teman-teman ya. Entah ini mungkin bisa buat cuci jemur juga bisa di sini sebenarnya. Jadi kalau betul-betul mau terpisah di sini bisa cuci jemur. Atau sebenarnya di area taman samping tadi juga bisa sih. Ya. Tapi ada area seperti ini mau buat olahraga juga bisa, mungkin nge-gymnya, area gymnya, itu juga bisa di sini. Atau ya, kalau misalnya ada yang punya alat musik, nge-band di sini. Ya, yang pasti ini bisa buat multifungsi lah ya, teman-teman nanti yang menentukan mau dibuat apa. Yang pasti atasnya pakai solar flat, jadi dia itu cahayanya masuk. Nah, kelebihannya di sini areanya terang banget, dan ini kayak kaca banget ya, kanan kiri atas bawah kaca. Bawah enggak sih, atas kanan kiri. Nah, tapi kekurangannya mungkin rada panas kalau solar flat itu ya. Jadi memang ini cahayanya kena langsung gitu. Tapi ya overall seperti itu rumahnya. Menurut Otniel penataannya enak banget. Dan dia untuk rumah 3 lantai, Otniel naik dari tadi itu kaki itu nggak terlalu kerasa capek teman-teman. Jadi tangganya ini relatif landai ya. Penataannya enak, nggak dipaksain sama sekali. Dan terkesan mewah. Klasik gitu loh, klasik. Ada bawaannya rada mewah gitu ya, kayak rada kerajaan seperti itu. Buat yang penasaran kepingin survei, segera kontak Otniel, link ada di deskripsi. Dan buat yang mau tanya-tanya, link Otniel juga ada di deskripsi, bisa tanya-tanya aja. Untuk spesifikasi lengkap ada di deskripsi. Oke, thank you buat kalian yang sudah nonton video Otniel. Gimana menurut teman-teman tentang rumah ini? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi video Otniel berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok Otniel @rumah_. Semua orang bisa punya rumah. Sekian, Otniel. Ciao.